Banyak proses dalam tubuh manusia yang dikoordinasikan oleh kendali saraf dan hormonal. Pada pembelajaran sebelumnya, kita membahas mengenai kendali saraf yang dapat terjadi secara volunteer maupun involunteer. Sinyalnya berupa listrik yang terjadi di neuron dan dibawa ke otot dan kelenjar. Responnya cepat, singkat, dan terlokalisasi di tubuh. Kendali hormonal bersifat involunteer, sinyalnya berupa senyawa kimia yang mengalir melalui aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh kecuali beberapa organ. Responnya lambat, berlangsung lama, dan terjadi secara umum di tubuh. Karena hormon berumur panjang, hormon dihancurkan oleh hati menjadi senyawa yang lebih tidak aktif dan diekspresikan oleh ginjal. Sistem endokrin, serangkaian kelenjar yang memproduksi hormon untuk mengatur antara mood, metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, fungsi jaringan, fungsi seksual, reproduksi, dan tidur. Hormon disekresikan oleh kelenjar endokrin di dalam sistem endokrin. Hal istimewa dari kelenjar endokrin yaitu kelenjarnya tidak memiliki saluran sehingga hormon dilepaskan langsung ke aliran darah. Hormon disekresikan dalam jumlah sedikit, sebagian hormon bersifat spesifik target dan sebagian bekerja lebih umum. Sistem endokrin terdiri atas pituitari, tiroid, adrenal, pankreas, testis, dan ovarium. Kelenjar pituitari dikenal sebagai master kelenjar atau master gland. Kelenjar ini memproduksi hormon pertumbuhan, hormon antidiuretik, hormon penstimulasi gonad atau gonad stimulating hormone, dan hormon penstimulasi tiroid atau thyroid stimulating hormone. Hormon pertumbuhan bekerja di setiap sel tubuh dan membentuk sel tumbuh. Hormon antidiuretik bekerja pada ginjal untuk mendukung reabsorpsi air. Hormon penstimulasi gonad atau LH dan hormon penstimulasi folikel atau FSH bekerja pada testis dan ovarium dan menstimulasi gonad untuk mensekresikan hormon seks. Hormon penstimulasi tiroid bekerja pada kelenjar tiroid dan menstimulasi tiroid untuk mensekresikan tiroksin. Tiroksin bekerja pada sel jaringan untuk mengatur laju metabolisme. Kelenjar adrenal memproduksi adrenal, bekerja pada hati, jantung, kulit, paru-paru, dan saluran pencernaan untuk menyiapkan respon fight atau plague. Pankreas melepaskan dua jenis hormon. Jika kekurangan hormon ini, maka akan menyebabkan salah satu penyakit paling umum di dunia. Pankreas memproduksi glukagon dan insulin yang dapat membantu mengatur glukosa darah. Glukagon bekerja pada sel jaringan dan hati untuk mengatur konversi glikogen menjadi glukosa ketika gula darah menurun. Insulin menurunkan gula darah dengan mengirim sinyal ke hati, otot, dan sel lemak untuk mengambil glukosa dari darah. Dengan demikian, insulin memfasilitasi penyerapan glukosa untuk digunakan sebagai energi. Jika tubuh cukup energi, insulin mengirim sinyal ke hati untuk mengambil glukosa dan menyimpannya sebagai glikogen. Kekurangan insulin menyebabkan diabetes. Testis memproduksi testosteron. Hormon ini bekerja pada testis dan sel tubuh lain untuk mengembangkan karakteristik seksual primer dan sekunder pada laki-laki. Ovarium memproduksi dua jenis hormon yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen bekerja pada uterus dan ovarium untuk mengatur pertumbuhan dinding uterus. Progesteron bekerja pada sel tubuh untuk mengembangkan karakteristik seksual sekunder pada perempuan. Sejumlah avertebrata tidak memiliki organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan sel neurosekretori yang merupakan sumber hormon pada avertebrata. Protozoa bergerak dengan memanfaatkan bagian alat yang digunakan untuk bergerak yang dinamakan sebagai pseudopodia atau kaki semut. Selain itu, ada juga silia atau rambut getar dan juga memiliki flagella atau biasa disebut dengan bulu cambuk.
Seperti yang sama-sama kita lihat pada amoeba yang tidak memiliki sistem saraf, namun memiliki kepekaan terhadap rangsangan dari luar, serta mampu dalam menanggapi rangsangan tersebut. Contohnya, rangsangan yang berupa cahaya ataupun sentuhan seperti yang kita lihat. Jika rangsangan yang ada kuat, maka protozoa akan menjauh, dan sebaliknya, jika rangsangannya lemah, maka protozoa akan mendekat. Porifera merupakan salah satu filum dari kingdom Animalia yang sangat primitif. Memiliki pori pada struktur tubuhnya, diploblastik, simetri radial, dan tersusun atas sel-sel yang bekerja secara mandiri. Sistem endokrin pada porifera ditemukan di dalam sel interstisial, di mana sel interstisial ini dapat berkembang menjadi nematokis, neostestory, dan gamet. Sel-sel interstisial sangat aktif membentuk tunas dan membantu pertumbuhan gonad. Sedangkan sel-sel neostestory merupakan jenis-jenis neuron atau sel saraf yang fungsinya untuk menerjemahkan sinyal saraf ke rancangan kimia sel tersebut menghasilkan sekresi hormon dalam kaitannya dengan sistem endokrin. Sistem endokrin nidaria. Umumnya, seluruh sistem saraf bekerja sebagai sistem neurosekresi seperti pada ubur-ubur. Saraf cincin sikrum oral dengan serabut radial mempunyai sel-sel neurosekresi. Sel-sel neurosekresi adalah sel-sel yang berbentuk seperti sel saraf tepi yang berfungsi sebagai penghasil hormon. Sel tersebut memperhatikan fungsi endokrin sehingga dapat disebut sebagai sel neuroendokrin. Selain itu, ternyata neurohormon tersebut belum diketahui strukturnya secara detail, namun mempunyai fungsi penting sebagai proses pelepasan gamet. Hidra. Hidra mempunyai sejumlah sel yang mampu menghasilkan senyawa kimia yang berperan dalam proses reproduksi, pertumbuhan, serta regenerasi. Apabila kepala hidra dipotong, maka sisa tubuhnya akan mengeluarkan molekul peptida yang disebut sebagai aktivator kepala. Zat tersebut menyebabkan sisa tubuh hidra dapat membentuk mulut dan juga tentakel untuk kemudian membentuk daerah kepala. Sistem endokrin echinodermata. Echinodermata tidak mempunyai sistem kelenjar yang berkembang dengan baik. Akan tetapi, interaksi kimia kompleks termediasi dapat terjadi antar sel. Kontrol hormon pemijahan dan pematangan seperti yang terjadi pada bintang laut. Hormon yang menyebabkan pematangan sekresi pada individu serta memicu pemijahan adalah neurohormon GSS. GSS ini disekresikan oleh sel-sel neurosekresi yang ditemukan pada saraf radial yang merangsang pematangan ovarium bintang laut. GSS adalah satu-satunya hormon peptida yang diketahui bertanggung jawab atas terjadinya pematangan akhir gamet. Fungsi dari hormon pada echinodermata reproduksi aseksual yang melibatkan autotomi bagian tubuh dan meregenerasi struktur tubuh yang rusak. Sistem endokrin pada platyhelminthes yang mana sel-sel nugrosekresinya pada cacing pipi terdapat pada ganglion otak yang mempunyai peranan dalam proses regenerasi. Terdapat juga dua saluran yang memanjang yang akan bermuara pada pori-pori tubuh. Kedua saluran ini akan bercabang-cabang pada bagian punggung dan berakhir pada sel api yang memiliki silia sebagai pusatnya. Platyhelminthes juga mempunyai ganglion yang mana ganglion tersebut berkonsentrasi pada bagian tepi tubuhnya. Sistem saraf pusat terdiri dari ganglion kepala yang terhubung dengan tali saraf yang saling berhubungan ke seluruh tubuh melalui saluran.
Sistem saraf pusat terdiri dari ganglion kepala atau head ganglion yang terhubung dengan tali saraf yang saling berhubungan ke seluruh tubuh melalui sambungan saraf melintang atau transverse nerve. Terdapat sel-sel neurosekresi atau sel-sel yang berfungsi menghasilkan hormon yang diperlukan oleh suatu organisme yang terdapat pada ganglion otak yang berfungsi untuk pergantian kulit dan sekresi neurohormon yang berkaitan erat dengan sistem saraf. Kerja neurohormon ini sangat berkaitan dengan sistem saraf pada nematoda atau nematelmintes, di mana kerja kedua sistem ini membentuk suatu sistem koordinasi yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Pada hewan moluska, khususnya bekicot, ia memiliki sel neurosekretori dan struktur neurohermal yang terletak di selubung glial dari sistem saraf. Pada bekicot, tepatnya pada korteks otak, terdapat beberapa hormon peptida yang memproduksi sel inti. Sekelompok sel inti ini menghasilkan akson di bawah selubung glial dan melepaskan hormon untuk mengendalikan ovulasi dan perilaku bertelur. Sel neurosekretori ditemukan dalam otak semua moluska yang telah kita pelajari, dan di samping itu munculnya sehubungan dengan banyak ganglia penyusun sistem saraf pusat. Pada moluska khususnya bekicot, ia memiliki struktur-struktur endokrin yang berupa bagian dorsal dan lobus lateral. Lobus lateral secara fungsional berhubungan dengan hormon LGC dan mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Bagian dorsal menghasilkan hormon gonadotropin betina serta hormon ekdisteroid luran. Luran kelamin dan beberapa kelenjar seperti kelenjar aksesori dan bekicot misalnya limaks dan kelenjar endokrin klasik mengalami perkembangan fungsional pada saat pematangan gonad senyawa yang dilepaskan menyerupai protein dan berperan dalam mengendalikan osmoregulasi pertumbuhan serta reproduksi di dalam gonad. Terdapat hormon pelepasan telur dan pengeluaran telur. Kemudian terjadi perkembangan menjadi dewasa sebelum waktunya. Dari aksesori seks dapat dirangsang oleh transportasi gonad matang pada siput muda. Organ seks aksesori dibentuk spiral diikuti dengan pengirian siput dewasa, dan perubahan ini diperbaiki oleh transplantasi gonad. Dengan demikian, gonad gastropoda adalah sumber hormon yang penting dalam kompleks kelamin aksesori. Sistem endokrin pada arthropoda. Contohnya pada kelas krustase, terdapat 3 kelompok neuroendokrin utama pada krustase, yaitu yang pertama neurosekretori radialis, yang kedua neurosekretori lateralis, dan yang ketiga neurosekretori subesofageal. Pada krustase umumnya berupa sistem neuroendokrin yang berkembang dengan baik, dapat ditemukan pada ketam, lobster, dan juga udang. Kelenjar endokrin yang secara struktur dibangun oleh sel saraf, sedangkan fungsinya sebagai kelenjar. Organ neuroendokrin krustase terdapat pada 3 daerah utama, yaitu kompleks kelenjar sinus, organ postkomisiral, dan organ perikardial. Pada krustase, kelenjar endokrin lebih banyak digunakan untuk pertumbuhan, osmoregulasi, laju denyut jantung, komposisi darah, dan pergantian kulit atau molting. Selama masa pertumbuhan, krustase akan meninggalkan eksoskeletonnya secara berkala, tergantung dari kondisi lingkungannya. Kerusakan tungkai mata dapat mempercepat proses ganti kulit atau molting dan pertumbuhan precox.
Hal ini terjadi karena ganglion organ X dan kelenjar sinus yang terdapat di tungkai mata mencegah ganti kulit atau molting. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar sinus dalam sistem ganti kulit atau molting adalah mold inhibiting hormone atau MIH. Dalam proses ganti kulit, organ yang memproduksi suatu hormon yang melakukan peranan positif. Jumlah air yang digunakan pada saat ganti kulit, water balance hormone atau disingkat WBH, yang dihasilkan oleh tangkai mata. Sistem endokrin adalah mesin yang sangat seimbang, dan jika kadar hormon menjadi tidak stabil, hal tersebut dapat menyebabkan penyakit, gangguan, dan ketidaknyamanan. Jika terlalu banyak hormon, disebut dengan hyper, seperti hypertiroidisme. Ketika tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid tiroksin, hal ini akan membuat metabolisme tubuh menjadi kacau. Beberapa gejala seperti penurunan berat badan yang tidak biasa, masalah tidur, dan kelemahan otot. Sisi lain dari spektrum adalah ketika hormon terlalu sedikit yang disebut dengan hipo. Diabetes tipe 1 terjadi ketika pankreas memproduksi terlalu sedikit insulin. Tanpa insulin, sel akan sulit menggunakan gula dalam aliran darah. Individu atau seseorang sering mengambil suntikan insulin untuk mengkompensasi tingkat insulin yang habis. Seperti yang banyak dikatakan, terlalu banyak hal yang baik bisa menjadi buruk, dan hal tersebut benar seperti pada sistem endokrin. Seluruh sistem sebagian besar didedikasikan untuk menjaga tubuh dalam homeostasis dan keseimbangan halus inilah yang membuat kita tetap hidup